tidur pagi, ya. Dapat menyebabkan miskin harta, juga miskin ilmu, dua. Ya. Adapun cara mengumpulkan ilmu adalah meninggalkan tidur. Meninggalkan tidur bukan berarti kita tak ada tidur sama sekali, tidak, ya. Meninggalkan tidur itu maksudnya bukan kita satu hari satu malam tuh tidak tidur sama sekali, tidak. Mengurangi tidur. Orang yang di dalam tholabul ilm jangan terlalu banyak tidur. Nah, tidur itu sekiranya membuat menyegarkan badan kita. Penyair berkata, bukankah termasuk kerugian bila malam-malam dibiarkan berlalu tanpa guna, padahal malam itu dihitung jatah umur. Nah, begitu orang yang betul-betul dia memperhatikan kehidupan ini dengan kehidupan manfaat, ya, mencari kemanfaatan di dalam kehidupan ini, dia berhitung tentang tidurnya. Berapa tidurnya? Lebih banyak tidur atau lebih banyak kita menuntut ilmu, atau lebih banyak kita melakukan hal-hal yang bermanfaat. Nah, tapi kalau orang yang tidak memikirkan tentang kemanfaatan atau mencari target dalam kehidupan ini supaya manfaat, supaya dapat banyak keberkahan dan lain sebagainya, dia mikir itu tidur sebanyak-banyaknya terserahlah. Para ulama itu sedikit tidurnya. Orang-orang soleh, para wali-wali Allah itu sedikit-sedikit tidurnya. Paling 3 jam. Bahkan ada yang tidak tahu. Al-Imam An-Nawawi tidurnya selama berapa tahun tidak pernah tengkuknya ke bantal. Tak pernah tengkuknya nih menyentuh bantal beberapa tahun. Itu di mana tidurnya beliau? Tidurnya ketika di meja begini. Nah, beliau kan ahli orang ulama besar yang banyak mengarang kitab. Beliau tidurnya ketika mengarang kitab tuh. Kalau sudah ngantuk nian, wajahnya nih ditaruhnya ke atas kitab gitu. Nah. Bertahun-tahun macam gitu. Ya, taruhnya pena, tintanya, tidur di situ. Nanti bangun, lanjutkan lagi. Tidurnya tuh begitu. Kalau kita tidur kan balik dari sekolah, balik dari kan langsung tidur. Tak pernah tersentuh bantal selama beberapa tahun dengan tidur seperti demikian itu. Itu mereka para wali Allah, para ulama yang betul-betul mereka itu sangat memikirkan tentang keutamaan dalam kehidupan ini, memikirkan tentang menghitung manfaat. Nah, ini manfaatkah, ini tidak manfaat, ini ya begitu, ya. Penyair lain mengatakan, bangunlah di waktu malam agar kamu mendapat petunjuk yang benar. Betapa lamanya kamu tidur, sementara itu umurmu semakin habis. Masih bicara masalah tidur, jangan banyak-banyak tidur. Intinya begitulah. Jangan terlalu banyak tidur. Kalau dalam kesehatan berapa? 8 jam. Nah, itu normal, standar ya. Standar 8 jam tuh ya kita nih lah, untuk orang-orang kita nih lah. Kalau bisa jangan sampai lebih daripada itu. Termasuk yang dapat menghambat rezeki ialah tidur dengan telanjang. Baik laki-laki maupun perempuan, tidur jangan telanjang. Ya, mentang-mentang di kos-kosan dewean, dan ada yang nengok ya tak? Kalau telanjang tidur tuh bahaya. Pas ada kebakaran, tak sempat lagi ngambil pakaian. Ya kan? Kebakaran, kita tak sempat ngapa-ngapa lagi, keluar telanjang. Maka kita di sini sering kebakaran ya. Nauzubillah min zalik. Jangan tidur telanjang, setidaknya adalah penutupnya. Itu salah satunya, tidur dengan telanjang bisa menghambat rezeki. Kemudian kencing dengan telanjang juga. Kencing itu kalau bisa pakai tutuplah aurat. Yang laki-laki ya. Kalau laki-laki dia gampang ya tak? Kalau yang perempuan ribet sedikit. Tapi jangan telanjang gitu. Jangan telanjang. Adalah penutupnya. Kemudian makan dalam keadaan junub. Laki-laki mimpi basah malam, terbangun,
makan. Jangan, itu bisa menghambat rezeki. Atau yang sudah berkeluarga, lagi junub sama istrinya, kemudian habis selesai makanan, nah, jangan, ya. Kemudian tidur tiarap, tidur tengkurap itu tak bagus juga tuh, bisa menghimpit rezeki. Ada yang tidur sini tiarap? Tidak ada ya? Ada tak orang tidur tiarap gitu? Bersungkup gitu, kayak bayi yang belum bisa merangkak tuh. Nah itu jangan. Kemudian membiarkan makanan yang terjatuh daripada hidangan, ya. Makanan nasi jatuh di apa? Di bagian hidangan tuh dibiarkan, tadi diambil, itu juga mewarisi atau dapat menghambat rezeki. Jadi kalau kita lagi makan orang aroh itu kan banyak kadang besar nasi ambek, tak apa-apa dak, ambek. Masukkan ke dalam apa kita tuh, dalam piring kita. Jangan dibiarkan dia nasi itu berhamburan. Apalagi kalau habis makan masih banyak nasi di pinggir-pinggir tuh. Rasulullah nyuruh kalau habis makan tuh habiskan, bersihkan nasi itu. Karena kita tidak tahu keberkahan ada di bagian yang mana, keberkahan daripada yang kita makan tuh. Makanya tengok ulama-ulama, orang-orang yang paham tentang sunnah, kalau dia makan bersih. Nah, jangan ada tersisa lagi. Nah, dia apa? Sunnah tuh, makan diambil di sela-sela jari itu. Itu sunnah Rasulullah SAW. Di piring sudahnya, di piring sudah bersih, tinggal di tangan lagi, ambil. Jangan jijik, itu sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah makan dengan demikian itu, ya. Jadi kalau ada nasi ambil, yang kita sudah belajar malam ini nih, Ta'limul Muta'allim, ada nasi pas lagi berhidangan tuh ambil. Kecuali nasi itu udah bercampur-campur debu, bercampur-campur macam-macam, ya udahlah masukkan ke tempat lain kan. Tapi kalau masih bisa, masih bersih, ambil. Dan membakar kulit bawang merah atau bawang putih. Ada kulitnya, bawang merah sama bawang putih itu jangan dibakar. Kalau dibakar bisa menghambat rezeki. Dan menyapu rumah dengan sapu tangan. Kalau di sini ada tak orang arohan tuh? Kalau di darat masih ada biasanya. Kalau saya di kampung-kampung tuh, kalau malam pengantin atau ada acara apa, bahaul atau apa, nyapunya tuh pakai sapu tangan tuh, pakai kain begitu. Jangan. Itu dapat menyebabkan rezeki kita tuh sempit. Cari sapu lah, cari sapu, ya. Nah itu. Dan menyapu rumah pada waktu malam hari. Malam. Nasi itu kata orang Bahari itu tidak boleh jatuh ke tanah waktu malam tuh. Ternyata ada dalilnya, ada kitabnya, bukan bebasing orang tuh. Ya, ada di kitab Ta'limul Muta'allim. Dan membiarkan sampah di dalam rumah. Banyak sampah di dalam rumah, tadi dibersih-bersihkan. Sampah itu bertumpuk penuh, sudah buang. Nah, jangan sampai banyak nian sampahnya. Dan berjalan di depan guru, di hadapan guru-guru dan orang tua. Berjalan tak ada sopan, tak ada minta permisi di depan guru atau orang-orang tua. Kalau kita kan adat kita di sini masih bagus lah ya. Kalau depan guru apalagi atau depan orang tua, kita bertunduk, apa istilahnya, permisi begitu. Tidak berjalan depan guru seenaknya begitu kan. Nah itu. Atau depan orang tua, bil khusus orang tua kita. Orang tua sedang nonton TV, ya enggak? Sedang nonton TV berduaan begini. Nah, kita berjalan, tangan kita nak ke hidung orang tua, melempain jalan tuh sampai nak kena hidung. Nah, jangan, ya. Nah, itu. Kepada guru dan orang tua. Dan memanggil ibu bapak dengan nama keduanya. Insya Allah ada kalau kita di sini ya. Kita punya ayah, nama ayah kita tuh misalnya Ahmad. Kita panggil Mat, aku nak pergi sekolah. Tidak ada di sini ya. Tapi kalau daerah tempat di luar negeri itu masih banyak tuh. Bahkan di daerah Arab itu ada yang begitu. Dia memanggil nama orang tuanya dengan panggilan nama.
Kalau kita di sini ayah, bapak, mama, masih manggil nama, masih manggil sebutan mereka. Tapi ada yang manggil nama, itu jangan. Dan mencungkil gigi dengan kayu, tapi kayunya tuh tak jelas dari mana. Kalau kita beli kayunya ada cungkilan gigi itu tak apa-apa itu. Kayunya tuh pergi aruhan, balik dari undangan, rumahnya agak di darat lah ya. Ada apa tuh? Pohon kelapa tuh kan. Rendah gitu kan, kita ambil anunya tuh, lidinya tuh. Entah apa. Pohon kelapa siapa? Ada yang masuk neraka gara-gara begitu ya. Tak ada minta izin. Ada ceritanya. Orang tuh jalan-jalan nyuit gigi, ngambek apa tuh entah bilah apa tuh. Punya orang tak ada minta izin. Untuk itu cuman masuk neraka. Jangan juga ya. Tunggulah di rumah, sabar, di rumah cari koset kah, cari apa. Kalau giginya kan saya makan sering juga tuh. Beli usus di rumah tuh. Ya. Itu jangan sembarangan ngambil kayunya untuk congkelnya tuh. Bisa menyebabkan juga rezeki kita sempit. Dan membersihkan tangan dengan tanah atau pasir. Ini jarang lah kita lakukan, membersihkan tanah pakai air kita, tidak pakai pasir. Dan duduk di muka pintu. Nah, orang Bahari sering jangan duduk di depan pintu katanya. Ada dalilnya, ada kitabnya. Kitab Ta'lim, jangan duduk di muka pintu. Dan juga jangan duduk bersandar pada salah satu daun pintu. Tahu ada daun pintu? Itu 2 daun pintunya tuh. Sekok bersandar di sebelah sini, sekok bersandar sebelah sini misalnya. Itu jangan. Di rumah kalau di pengajian enggak apa-apa lah. Di rumah maksudnya kan, sering dah orang tua kita melarang. Orang tua tuh rupanya belajar belajar kitab Ta'lim. Dia tak bisa menjelaskan mana kitabnya dijelaskan, tak bisa dia jelaskan. Cuman tahu, diajari dulu sama kiai, sama ustadz yang zaman-zaman dulu kan. Nah, jangan duduk juga bersandar dekat pintu atau bersandar di apa namanya tuh? Daun pintu. Nah, keduanya tuh dilarang tuh. Bisa mewarisi fakir. Dan mengambil wudhu pada WC. Mengambil wudhu di dalam WC. Itu juga mempersempit rezeki. Tapi kalau sudah darurat ya, kalau di hotel tidak bisa gitu. Kalau kita nginap di hotel, itu tempat wudhu itu di dalam WC, tak bisa kita minta ampun lah kepada Allah, mudah-mudahan. Ini kan darurat sifatnya. Tapi kalau di rumah janganlah tempat wudhu itu dibuat di dalam WC. Kalau bisa di luar lah, buat tempat khusus untuk wudhu, jangan di dalam WC. Itu ya. Dan menjahit pakaian pada badannya. Ini pakaian koyak, kita jahitnya tuh di sini, baju tuh masih nempel di pakaian kita. Nah, itu tidak boleh, lepas dulu bajunya baru jahit. Dan menyapu wajah dengan kain yang dipakai. Macam mana nih, Andri? Nah, itu. Saya sering tuh kalau lagi tausiah, lagi ceramah, tak ada disediakan orang tisu. Macam mana? Ya, mau tak mau lah asal kita untuk sebenarnya sindiran untuk panitia ya tak? Kalau pengajian ini tidak ada lah, dingin malam nih. Kalau ceramah Maulid Nabi jam 12 siang, panitia tak ngerti, tak ada disediakan tisu. Mau tak mau lah kita kadang pakai ini ya. Nah, itu sebenarnya tidak bagus tuh. Bisa mewarisi miskin atau fakir juga. Sedikit lagi ya. Habiskan nih pantangan nih. Dan meninggalkan sarang laba-laba pada rumah. Ada tak sarang biasanya tuh di rumah? Itu jangan biarkan dia besar sampai bantuan sampai ke bawah-bawah gitu, tak ada disapu. Kalau ada nampak sedikit buang lah lagi. Ya. Nampak pengulirnya ya tak? Kalau banyak nih laba-laba tuh berarti dibiarkannya, ditengokinya, apalagi dalam kamar sambil tidur nengoki gitu. Aturannya dibersihkan.
Itu jangan sampai banyak, itu bisa menyebabkan fakir. Dan menyepelekan dengan sembahyang. Nih, waktu azan walaupun sembahyang di rumah perempuan mobil khusus. Allahu Akbar, zuhur. Nantilah. Gampang lah sembahyang zuhur itu masih lama lagi. Jangan nyepelekan begitu. Nyepelekan begitu bisa menyebabkan apa? Fakir. Dan bersegera keluar dari masjid sesudah sembahyang subuh. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung pergi. Tak ada wirid lagi. Maka subuh tuh wirid panjang kalau kita di sini. Tapi kalau di Jawa sama kadang kita di sini lah luar biasa tungkal nih. Kalau wirid subuh panjang macam maghrib. Ya. Ini menghindari itu tadi. Jangan sampai assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi sudah pergi. Jangan. Waktu sembahyang subuh yang di masjid lah. Ya. Bersegera pergi ke pasar, yang begawe di pasar, yang berjualan di pasar, bersegera pergi ke pasar dan lambat kembalinya. Itu yang kayak gitu tuh juga bisa mewarisi fakir. Tidak bagus. Subuh-subuh belum lagi matahari terbit sudah pergi begawe misalnya begitu. Kurang bagus tuh. Ya, dalam kitab ini tidak bagus. Dan baliknya lambat pula. Baliknya sampai gelap pula. Perginya gelap, baliknya gelap. Baliknya jam 9 malam. Dan membeli atau menukar atau apa tuh kalau kita bahasa Banjar tuh menghurupi itu apa kalau tungkal nih? Apa bahasa tungkal nih? Menukar ya. Ada pengemis itu duitnya recehan, 2000-an semua. Datang kita ke situ, bertukar duit di situ. Bertukar duit kecil gitu. Ngasih tidak? Datang ke situ, bertukar duit berapa? Duit 20.000. Minta 2000-an. 20.000 berarti berapa? 10 hekok duit 2000-an. Jangan ditukar ke mereka tuh. Udah bagus. Atau membeli beras dengan mereka tuh. Ya. Jangan. Ya. Ingatkan tuh. Jangan nukar dengan mereka. Itu kasihan ya. Dan mendoakan kejahatan pada anak. Ini ibu nih yang sering nih. Marah sama anak dimaki-makinya gitu kan. Tak ada ibu belum sini. Ada. Jangan mendoakan. Laki-laki juga marah dengan anaknya, memaki-maki atau doa tuh, kau nih bodoh, kau nih jadi bodoh nih anaknya nanti ya. Jangan. Dan tidak menutup wadah malam mau tidur, ada kopi masih tertinggal lagi setengah, nantilah sahur makan minum lagi misalnya kan, tutup begini nah, tidur baru tidur, jangan tak ditutup. Dan memadamkan lampu dengan niup, dengan napas, lilin, mati lampu, matikannya, napas. Itu juga mewarisi miskin. Jadi macam mana memadamkannya? Cari kotak kah? Cari buku. Gini. Jangan pakai napas. Adalah semua itu mewarisi fakir. Ini diketahui yang demikian itu adalah dari perkataannya para sahabat. Perkataan para sahabat boleh kita pakai juga untuk amal. Nabi yang nyuruh, ya. Sunnah Rasulullah dan sunnah sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru berapa nih? Masih panjang lagi ya. Sudah jam berapa? Sedikit lagi kita habiskan. Dan demikian juga mewarisi fakir menulis dengan pulpen yang diikat pakai karet ya. Itu jangan. Pulpen tuh dosa diikat. Kan zaman dulu ada begitu, zaman sekarang tidak ada lagi ya. Zaman bahari itu ada begitu tuh. Zaman kami kecil-kecil dulu, kalau zaman sekarang tidak ada lagi. Dan menyisir rambut dengan sisir yang patah atau sisirnya tuh sudah banyak patah-patah yang anunya tuh. Pernah enggak lihat? Kalau sisir sudah rungkang-rungkang ompong-ompong giginya, ya. Itu buang aja lagi, enggak usah dipakai lagi. Ambek sisir baru. Berapa lah sisir? Paling 1.000 rupiah. Sisir yang kecil itu kan. Buang kalau dia rungkang-rungkang tuh buang aja lagi, ya. Dan enggan daripada mendoakan kebajikan bagi dua ibu bapak, malas mendoakan dua ibu bapak. Maka saya pesan seluruhnya yang hadir malam hari ini,
mobil khusus yang anak istiqomah, kalau habis sembahyang jangan tertinggal doa untuk kedua orang tua. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa itu jangan sampai ketinggalan ya. Kalau rame-rame Allahumma gfir lana dzunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Itu jangan ketinggalan ya. Karena doa itu tuh memancing rezeki. Kalau kita tinggalkan, seret rezeki kita. Nah. Dan memakai sorban dengan duduk. Bang Azmi biasa oke duduk, aku berdiri. Berdiri ya. Jangan duduk. Kalau saya nih dapat lah ijazah sorban, cuman masih belum berani pakainya. Nah, itu pakai sorban itu jangan. Andre sering saya tengok di snapnya dia pakai sorban. Jangan duduk ya. Berdiri di sini di sana. Mengenakan celana dengan berdiri juga. Itu jangan. Pakai celana jangan berdiri. Dan bakhil, pemalar. Dan terlalu hemat. Nih, sudah bakhil disebut terlalu hemat pula. Bukan hemat, terlalu hemat. Tidak ada bakhil dah, tapi terlalu hemat. Perhitungan betul. Ya, itu perhitungan betul cuman nih. Sering dah kita punya kawan begitu ya. Waduh, perhitungannya. Saya pergi ke Jambi sama kawan nih. Punya motor dia. Minyak dia. Saya ngikut di belakang cuma nak cari makan itu memutar-mutar, cari yang paling murah. Cari makan di Telanai itu Bang Azmi. Telanai depan Unja, Telanai kan banyak di situ makan-makan. Apa salahnya sudah dapat tuh langsung duduk aja lah nasi goreng gitu kan. Carinya berkeliling, cari yang murah, perhitungan tingkat tinggi. Ya. Nah, ini kita pernah begitu. Aduh, susahnya kalau kawan begitu ya. Terlalu hemat. Dan terlalu berlebihan, boros. Ini tidak bagus juga. Kalau dapat duit 1 juta gajian habis satu malam. Nah, ini boros namanya. Ya. Dan pemalas. Malas betul. Tak mau ngapa-ngapa. Nak tidur tuh lah gawenya. Nah, ini. Dan meremehkan pada segala pekerjaan. Itu tuh gampang lah gawe itu tuh. Nih tolong anukan ini nih, ya. Kapan? Sekarang. Gampang lah nanti bisa lah tuh. Itu bahasa gitu di sini kan. Menggampang-gampangkan pekerjaan. Itu jangan juga begitu. Kalau kita memang gampang dalam hati kita, sudah berpuluh kali dah aku bagusin ini. Jangan disebut, gampang lah itu dosa. Bilang oh iya. Itu aja. Jangan menggampang-gampangkan. Maka semua itu mewarisi juga akan fakir. Ini pelit, bakhil, terlalu hemat dan lain sebagainya itu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, istanzilu rizqa bisodaqati. Ya, mohonlah engkau ya diturunkannya rizki dengan apa? Dengan bersedekah, bersedekah. Jadi sedekah itu bisa mengundang rezeki. Sering-sering bersedekah. Orang yang sering bersedekah itu pasti hidupnya enak. Dan bangun pagi-pagi itu diberkahi. Bangun segera pada pagi-pagi. Kemudian juga bisa menambah ia pada seluruh nikmat-nikmat, terlebih khusus pada masalah rezeki. Dan bermula bagus tulisan itu termasuk daripada membuka pintu rezeki. Dan itu semua adalah ada dari asar para sahabat sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Alaikum bihusnil khat li'annahu min mafatihir rizqi. Tulisan bagus nih apa hubungannya ya? Tulisan yang cantik, tulisan yang bagus itu ya, itu bisa menjadi pembuka rezeki. Dan muka ceria. Kalau muka kita senyum, tak suka merengut, orang suka rezeki mudah datang. Kalau cemberut terus orang malas. Baru berdekat orang langsung ilfil. Macam mana orang nan traktir ngopi? Tidak banget. Tapi kalau orang suka ceria, sedikit-sedikit senyum segala macam kan. Nah, itu tuh gampang ditraktir tuh.
Dan bagus perkataannya tak suka nyinggung orang, tak suka nyindir orang. Kalau pengajian saya nyampaikan itu tersinggung, tidak ada maksud saya nyinggung. Ya, saya dipesani sama guru saya dulu, beliau kalau ngaji tidak pernah nyinggung orang. Bahkan beliau berpendapat kalau kita niat pergi mengisi pengajian, ada niat ingin menyinggung itu, nyinggung itu sudah tidak betul tuh, kata beliau. Tapi kalau saya nyampaikan tersinggung, itu bukan saya berniat nyinggung ya. Nah, mungkin kebetulan dibaca di kitab begitu. Kalau kami diajarkan sama guru jangan nyinggung. Kalau sudah ngajar pengen nyinggung orang di sana, nah, itu sudah tidak betul niatnya, bukan ngajar lagi. Nah begitu ya. Nah itu menyapu kemudian daripada Al Hasan ibni Ali radhiyallahu anhuma ia berkata wallahu alam bisawab.